Iya. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, saya bersama dengan tim pada malam hari ini mau mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk beribadah, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Sebab itu saya persilakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saya persilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Tidak ada kasih di dunia ini yang sanggup menerima kita apa adanya. Bahkan tidak ada kasih di dunia ini yang sanggup mengubahkan diri kita selain dari kasih Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kasihnya tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu. Takkan ada lagi kasih seperti Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini ya Tuhan. Kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan hidupku. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kau kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya ya Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal. Belum pernah ada kasih di dunia ini. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Sanggup menerima diriku
Tuhan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. kasih seperti ini Yang sanggup mengubahkan hidup menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Kamu kagumi ya Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Sebab kami percaya di balik semua pergumulan, di balik semua yang terjadi dalam hidup kami, ada rencana Tuhan yang sungguh mulia, yang sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada malam hari ini kami mau datang kepadamu untuk mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, dan biarlah semua pujian, penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Ampuni segala dosa yang telah kami perbuat. Kuduskan kami ya Tuhan, agar kami bisa layak datang ke hadirat-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sebab itu mari kita bernyanyi menari bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, gerakanlah kakimu. Kita memuji Tuhan bersama. Kita katakan nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau
berdiri, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Gerakkan Mari kakimu, menari bersama. menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau berdiri, sebab Dia sanggup. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Kita mau menari, memuji Tuhan bersama. Angkatlah Suaramu, puji dan serukanlah. puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Katakan. tak perlu kau berdiri, sebab Dia sanggup. Mari Gerakkan kakimu, menarilah bagi Tuhan. menarilah dan bertepuk tangan, berdesir-desirlah. Tak perlu kau berdiri, sebab Dia sanggup. Come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita memuji bersama. Kita katakan haleluya. Sambil bertepuk tangan katakan Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Sama-sama tangannya di atas. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersuka cita bersama. Sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah, Takkan patah takkan semangatku, hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Tangannya di atas. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, Takkan hilang kekuatanku. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Lagunya mengatakan, terima sukacita surga, sebab itulah kekuatan bagi jiwa kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menyembah
Tuhan. Dan bahkan kita akan mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sebelum kita menyembah Allah kita yang hidup, mari kita katakan, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Kami mau katakan bahwasannya kami memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup menyembuhkan, memulihkan hati yang terluka. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari kita menyembah Allah kita. Mari kita mempercayai bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mampu menyembuhkan, Allah yang mampu memulihkan hati kita. Sebab itu mari katakan, Yesus Tuhan, sungguh mulia kasih-Mu. Yesus Tuhan, sungguh mulialah
kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sungguh ajaib. Sebab itu kami mau datang menyembah-Mu lebih dalam lagi. Kami mau katakan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan kita memiliki Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena kami yakin dan percaya Allah hadir di sini. Allah yang akan memberkati kami lewat pemberitaan firman. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami supaya tak kalah kami membaca, memberitakan, merenungkan firman-Mu. Kami bukan saja mampu mengerti, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam jemaat sekalian. Malam hari ini kita akan membaca satu teks firman Tuhan yang akan menjadi landasan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tema perenungan kita pada malam hari ini ialah keutuhan di dalam Kristus. Tidak bisa kita pungkiri bahwa banyak kita menemukan anak-anak Tuhan, pemuda-pemudi
yang meninggalkan iman percaya mereka oleh karena jodoh mungkin. Mungkin juga oleh karena pekerjaan. Mungkin juga oleh karena jabatan di pekerjaan di kantor. Mungkin oleh karena tekanan lingkungan. Juga mungkin oleh karena iming-iming harta yang akan mereka dapatkan. Mereka rela meninggalkan iman, lalu mereka percaya kepada Allah lain selain Allah di dalam Yesus Kristus. Jemaat di Kolose dipengaruhi oleh ajaran palsu yang banyak mempengaruhi jemaat, sehingga jemaat Tuhan juga banyak terpengaruh, kemudian mereka meninggalkan iman lalu mengikut ajaran palsu dan meninggalkan Yesus sebagai Tuhan. Mengapa demikian? Oleh karena banyak kekristenan hanya sebagai agama, sebagai topeng. Banyak orang Kristen yang hanya Kristen KTP, bukan sungguh-sungguh mencari Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus hanya bagian kecil dari kehidupannya, bukan yang utama. Yesus hanya merupakan kebutuhan psikologi yang apabila menyenangkan, dia senang mengikut Yesus, tapi pada waktu tidak menyenangkan, dia mungkin lupa dan meninggalkan Yesus. Mungkin Yesus hanya kebutuhan sesaat saja, bukan kebutuhan hati dan kebutuhan jiwa dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Karena kepercayaan mereka kepada Yesus hanya separuh-separuh, hanya setengah-setengah, tidak seutuhnya. Oleh sebab itu melalui teks firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan ada 5 cara agar kita menjadi orang Kristen atau memiliki keutuhan hidup di dalam Kristus. Ada 5 cara agar kita menjadi orang percaya yang memiliki keutuhan dalam Kristus. Yang pertama, ayat yang pertama bagian A. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Fondasi percaya kepada Yesus yang paling penting adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itulah dasar yang paling penting bagi orang percaya yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi adalah merupakan pengalaman pribadi. Bukan oleh karena kata orang, bukan oleh karena percaya, oleh karena omongan orang. Bukan percaya oleh karena ada orang yang mempengaruhi. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah pengalaman pribadi seseorang dengan Tuhan Yesus. Itu hanya terjadi bila kita membuka hati kemudian mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka kita mengundang Yesus Kristus hadir di dalam hidup kita dan Roh Kudus bertata dalam hidup kita, maka mulai saat itu kita sudah menerima Yesus sebagai Juru Selamat pribadi. Itulah keutuhan dalam Kristus yang pertama. Bahwa setiap orang harus memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tidak akan goyang. Dia tidak akan goyah iman percayanya. Yang kedua, agar kita memiliki keutuhan dalam Kristus, kita harus menjaga konsistensi iman kita dalam mengikut Tuhan. Ayat yang ke-6b.
Orang yang hidup tetap di dalam Tuhan adalah orang yang tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Apapun yang mempengaruhi, apakah itu ajaran sesat, apakah itu oleh karena jodoh, apakah oleh karena pekerjaan, orang tersebut tidak mudah goyah untuk mempertahankan iman percayanya. Seperti batu karang yang berada di tengah lautan, walaupun diterpa ombak, diterpa gelombang, diterpa angin keras siang dan malam, batu karang itu tetap kokoh berdiri. Oleh karena apa? Oleh karena dia hidup konsisten. Oleh karena dia tetap tidak bergerak, tidak goyah, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bagaimana supaya kita hidup konsisten di dalam Yesus, di dalam Tuhan? Yang pertama kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang sampai hari ini belum membangun mesbah di rumahmu masing-masing. Mungkin kita hanya mencari Tuhan 1 kali seminggu pada waktu hari Minggu. Sedangkan hari Senin sampai Sabtu kita sepertinya tidak butuh Tuhan. Maka hidup orang yang demikian tidak akan tinggal tetap di dalam Kristus. Yang kedua, orang yang konsisten dalam mengikut Tuhan adalah orang yang rajin beribadah, tidak melalaikan pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Dia tidak mementingkan hari Tuhan untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia mementingkan hari Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Maka kalau demikian, iman orang tersebut menjadi konsisten. Itulah istilah yang Paulus berikan dalam ayat 6b, tetap di dalam Dia. Hidup tetap di dalam Dia. Cara yang ketiga, bagaimana kita bisa tetap di dalam Kristus, ialah berakar dan dibangun di dalam Dia. Ayat 7a. Satu pohon yang kuat, bertumbuh dengan baik, dia akan memiliki keteguhan apabila pohon tersebut memiliki akar yang tertanam kuat di dalam tanah. Di Papua, saya pernah melayani di Papua hampir 3 tahun. Di Papua ada pohon yang terkenal yang menjadi konsumsi masyarakat Papua. Itu namanya pohon sagu. Pohon sagu tumbuh bukan di dataran, di daratan atau di pegunungan. Tetapi pohon sagu tumbuh di rawa-rawa. Sebenarnya di rawa-rawa itu tanah tidak begitu kuat untuk menahan pohon sagu. Tetapi pohon sagu yang tumbuh di rawa itu bisa tumbuh, bisa batangnya lurus tinggi tanpa dia mengalami tumbang atau rebah. Kenapa? Oleh karena pohon sagu memiliki akar yang sangat kuat yang menancap di dalam lumpur itu sehingga dia tidak goyah. Bapak Ibu tahu bahwa jenis pohon sagu, pohon kelapa sangat kuat akarnya. Kenapa? Dia makin tinggi, angin makin menerpa dia ke kanan dan ke kiri. Kemudian akarnya memberi rongga kepada tanah pada waktu dia ditiup angin. Maka pada waktu tanah berongga, akarnya masuk. Besok lagi dia ditiup oleh angin, pohonnya bergerak, akarnya membuat rongga tanah. Kemudian akarnya menancap lagi ke dalam dan seterusnya. Maka jarang kita melihat pohon kelapa atau pohon sagu tumbang ditiup angin. Oleh karena dia memiliki akar yang begitu dalam, yang begitu kuat. Hidup orang yang berakar berarti hidupnya tertanam semakin kuat di dalam Kristus. Hari demi hari dia mengalami kemajuan, perkembangan kekristenan, sehingga itulah
yang membuat dia seperti pohon yang akarnya makin hari makin tertanam. Dia selalu rindu mencari hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak pencobaan. Itu bukan membuat dia lemah, tetapi angin ribut, badai itu semakin membuat akarnya tertancap di dalam tanah. Maka orang yang percaya harus berakar untuk dibangun di dalam Kristus. Yang keempat, bagaimana supaya kita memiliki keutuhan dalam Kristus. Yang keempat ayat 7b dikatakan, hendaklah kita bertambah teguh dalam iman. Dalam Alkitab ada orang bernama Nuh. Dia memiliki iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Dengan iman yang kuat, dengan iman yang teguh, maka walaupun banyak pengaruh dari sekitar Nuh untuk mempengaruhi dia, mengejek dia, mengolok-olok dia, tetapi Nuh tidak terpengaruh. Sehingga kita tahu sejarah bagaimana Nuh dan keluarga bisa selamat dalam air bah. Dalam Alkitab juga diceritakan tentang kehidupan seorang yang bernama Abraham. Dia disebut sebagai seorang bapak beriman. Kenapa? Oleh karena imannya tidak pernah digoyahkan oleh apa kata orang, oleh kondisi dunia, oleh keadaan yang ada di sekitar dia. Pada waktu Abraham minta anak kepada Tuhan, maka dia perlu 70 tahun untuk mendapatkan seorang anak yang diminta kepada Tuhan. Betapa Abraham dan istrinya menantikan itu dengan iman yang tidak tergoyahkan sampai dia mendapatkan. Orang yang memiliki iman, orang yang teguh dalam iman, imannya tidak dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan keadaan. Dia meminta sesuatu, dia berharap kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan. Itulah iman Nuh dan iman Abraham. Lalu yang kelima, agar keutuhan Kristus menjadi bagian dalam kehidupan kita, ada di ayat 7 bagian C. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Orang bisa bersyukur pada waktu dia senang, tetapi orang beriman bisa bersyukur pada waktu dia mengalami kesusahan. Itulah arti ucapan syukur. Kalau hanya waktu senang orang bisa bersyukur, itu dilakukan oleh semua manusia di dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, dia mampu mengucap syukur dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Itulah kelebihan orang percaya. Itulah yang harus kita demonstrasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi terang garam yang bisa dilihat oleh orang-orang dunia ini. Orang yang selalu bersyukur akan kokoh dalam menghadapi setiap tantangan dan pencobaan. Apapun pencobaan yang dia hadapi, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka dia tidak pernah mengalami kelemahan iman, tidak pernah mengalami goyah, tidak pernah mengalami ketakutan. Ada seorang ibu pergi ke Papua naik kapal laut. Oleh karena keadaan alam waktu itu tidak bersahabat, maka dalam perjalanan mereka mengalami badai dan topan. Biasa kalau dari Surabaya sampai di Sorong itu tenang perjalanan. Karena tidak melewati lautan lepas. Tetapi dari Sorong sampai ke Jayapura itu butuh waktu lagi 2 hari 2 malam. Itu kita masuk di lautan lepas.
tidak melihat daratan, tidak melihat pulau. Yang kita lihat hanya langit dan lautan. Pada waktu itulah kapal ini mengalami goncangan. Pada waktu ombak topan datang. Lalu seluruh penumpang kapal berteriak kepada Allah mereka masing-masing. Ada yang berseru Allahu Akbar, ada yang berseru kepada Tuhan Yesus, dan masing-masing berseru kepada Tuhannya masing-masing. Lalu ada seorang ibu ini, dia tidak panik. Orang-orang semua mulai menangis, mulai berteriak, mulai panik, berlari ke kian kemari untuk mencari tempat penyelamat. Itu kapal skoci biasanya ya. Tapi ibu ini tenang. Dia mengangkat tangannya. Dia memuji Tuhan, dia bernyanyi. Dia memuji Allah. Dia tidak kelihatan mengalami ketakutan seperti orang lain. Lalu setelah badai itu reda, ada penumpang yang menyaksikan sikap ibu ini, kemudian bertanya kepada dia, "Bu, kenapa tadi orang semua gaduh, orang semua ketakutan, orang semua berteriak, ibu kok tenang, bahkan ibu menyanyi, memuji Tuhan." Lalu dia katakan, dalam hidup saya selalu mengalami sukacita, baik saat senang maupun saat susah. Seandainya kapal ini tenggelam, saya mati. Lalu saya pergi ke surga, saya bertemu dengan suami saya yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Oleh sebab itu saya tidak sedih karena saya bertemu dengan almarhum suami saya. Seandainya kapal ini selamat, saya akan bertemu dengan anak saya di Jayapura yang sebentar lagi akan melahirkan cucu saya. Maka bagi saya selamat atau musibah sama saja nilainya. Dan inilah pengakuan seorang yang sudah sungguh-sungguh mengalami pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan. Dia tahu kapan menghadapi kesusahan, dia tahu kapan menghadapi kesenangan, dan dia hadapi semuanya dengan ucapan syukur. Karena baginya tidak ada yang tidak diucap syukur. Mati mengucap syukur, hidup mengucap syukur. Maka ibu ini katakan, bagi saya hidup dan mati sama saja. Apakah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, berapa tahun kita sudah mengikuti Yesus? Apa konsep keselamatan yang kita miliki masing-masing dalam kehidupan kita? Ada banyak orang Kristen yang masih mengalami ketakutan akan kematian karena tidak memiliki kepastian keselamatan. Maka dalam kehidupannya tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Dia hanya mengucap syukur pada waktu senang, tapi pada waktu Tuhan izinkan pergumulan, kesusahan, dia tidak mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena dia menganggap itu musibah. Banyak orang Kristen masih menganggap bahwa kematian itu adalah musibah. Orang-orang tidak percaya menganggap kematian itu adalah sial. Dulu saya punya anak umur 5 tahun meninggal. Keluarga saya yang belum percaya macam-macam tradisi yang dilakukan. Karena apa? Karena menganggap kami sudah mengalami kesialan. Musibah. Tapi saya membaca sebuah buku tipis mengenai kematian. Tipis bukunya. Ditulis oleh seorang ibu yang mengatakan bahwa ada 2 mujizat besar dalam kehidupan manusia di dunia ini.
Mujizat pertama adalah tak kala dia dilahirkan. Oleh karena Tuhan sudah menciptakan dia dalam kandungan ibunya. Maka pada waktu dia lahir, itu adalah mujizat dari Allah. Dan yang kedua, mujizat dalam kehidupan manusia tak kala dia mengalami kematian. Kenapa? Karena pada waktu orang mengalami kematian, pada saat itu dia bertemu kembali dengan penciptanya. Dia bertemu kembali dengan orang-orang yang dikasihinya. Dia mati dalam kesakitan, dia bebas dari kesakitan. Dia mati dalam kemalangan, pada waktu dia mati dia dibebaskan dari kemalangan. Itulah mengapa orang Kristen selalu diajarkan untuk selalu mengucap syukur. Maka dalam pergumulan kita, jemaat sekalian, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mengucap syukurlah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Pada waktu kita mengucap syukur ada kekuatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengucap syukur, Allah akan menjawab semua doa dan permohonan kita. Maka kita harus selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Itulah keutuhan hidup dalam Kristus. Yang pertama, keutuhan orang Kristen apabila dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, hidupnya harus tetap teguh, mengalami konsistensi kehidupan dalam iman percayanya. Yang ketiga, dia berakar, bertumbuh, dibangun dalam Kristus. Yang keempat, imannya semakin dikuatkan, semakin teguh. Dan yang kelima, hatinya selalu melimpah dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk bagian dari firman-Mu yang sudah kami renungkan, kami dengar bersama-sama. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh memelihara kehidupan kami, untuk percaya sungguh-sungguh, menerima sungguh-sungguh, berakar sungguh-sungguh, hidup teguh di dalam Tuhan. Dan kami juga selalu mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami supaya kami memelihara iman percaya kami, supaya iman percaya kami makin hari makin kuat, makin teguh di dalam Tuhan. Itulah yang kami rindukan. Sehingga kami mampu menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan, setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Firman Tuhan sudah menyapa kita dan memberkati kita. Kiranya kita makin mengalami keutuhan hidup di dalam Kristus dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa, tapi sebelumnya kami akan terus informasikan bahwa MD YWPI Batu, Sumatera bagian selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer hadir 4 kali dalam 1 minggu. Pada hari Jumat ada Eben Kids Ministry jam 5 sore, kemudian seperti malam hari ini ada Praise and Worship jam 7 malam. Lalu hari Minggu ada Bincang Orang-Orang Muda, boom, jam 8.30 malam. Lalu hari Senin ada Miracle jam 7 malam. Kiranya tayangan-tayangan kami memberkati Bapak Ibu yang terus setia bersama dengan kami. Dan kita akan berdoa memohon berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan malam hari ini karena Engkau kembali menyapa kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami ya Tuhan makin diajari, diyakinkan bahwa
hanya di dalam Kristuslah kami akan mengalami keutuhan hidup. Ya Tuhan, di tengah tantangan, kesulitan hidup yang beragam yang kami hadapi. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Aris dalam tugas tanggung jawabnya di MD YPB Batu Sumatera bagian selatan. Tuhan berkati dalam tanggung jawab yang penting. Dan kesehatannya juga Tuhan tolong supaya Engkau kiranya memberkati, supaya hamba-Mu makin sehat ke depan ini. Berkati keluarga, berkati hidupnya. Dan pada kesempatan ini kami juga memohon berkat-Mu untuk semua Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Berkatilah hidup mereka, usaha pekerjaan mereka, dan di tengah pergumulan hidup, biarlah kiranya mereka mengalami kasih karunia Tuhan. Dan kalau ada doa-doa, ada pergumulan-pergumulan yang masih terus mereka panjatkan, biarlah mereka sabar menunggu jawaban Tuhan. Dan kalau ada yang mengalami gangguan kesehatan, Tuhan kiranya menyatakan kuasa-Mu sehingga mereka mengalami pemulihan demi pemulihan dari Tuhan. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan bangsa dan negeri kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka menjalankan tanggung jawab mereka dengan memberi perhatian yang penuh akan bangsa dan negeri kami. Mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi mengelola setiap tanggung jawab, setiap kesempatan yang ada pada mereka untuk kepentingan bangsa ini. Dan kami rindu ya Tuhan bahwa pemerintahan kami sekarang ini terus bisa menjalankan program-programnya demi kemajuan bangsa kami. Kami senang ada beberapa kami lihat kemajuan-kemajuan yang terjadi di tengah bangsa kami. Dan kami rindu akan terus berkelanjutan. Sehingga negeri kami menjadi negeri yang kuat, tangguh, menjadi negeri yang hebat. Sehingga kami bisa berdiri sama tingginya dengan bangsa-bangsa lain. Kami bangga dengan negeri kami. Kami juga memohon ya Tuhan, berkatilah pihak keamanan, TNI dan Polri yang terus mengupayakan keamanan di negeri kami. Berkatilah mereka, tolong mereka ya Tuhan dalam segala upaya mereka mengamankan kondisi negeri kami dari pihak-pihak tertentu, dari golongan-golongan tertentu yang hendak mengacaukan bangsa ini. Kami rindu Tuhan, mereka bisa ditangani, rencana jahat mereka digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memohon, ya Bapa, berkatilah juga usaha pemerintah untuk menangani COVID-19. Sejauh ini kami sangat senang sekali, perkembangannya sangat positif. Sudah jauh menurun ya Tuhan. Kasus-kasus COVID-19 makin sedikit, kami bersyukur. Doa kami pada suatu waktu negeri kami akan terbebas dari pandemik ini. Dan semua masyarakat pada akhirnya akan mendapat vaksin tepat pada waktunya. Kami serahkan kepadamu ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong pihak para medis, para dokter yang ada di lapangan, supaya Tuhan tolong mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kami juga memohon berkatilah yayasan kami ya Tuhan, YPB Batu di pusat, ketua, sekretaris bendahara, pengurus departemen, majelis perwakilan di daerah-daerah. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab yang ada, program-program dijalankan dengan baik. Kami rindu yayasan kami menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri ini. Kalau ada problem-problem, kiranya Tuhan mengajari kami, mengajari para pengurus untuk terus tunduk kepada kehendak Tuhan. Ini terus ya Tuhan di garis kehendak dan rencana Tuhan menghadirkannya di bumi Indonesia tercinta ini. Kami juga memohon berkatilah ya Tuhan, tolonglah YPPI Batu Sumatera bagian selatan dan STTE supaya ditolong Tuhan dalam berbagai program-program, dalam upaya-upaya menghadirkan ya Tuhan kebenaran-Mu di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa ini. Tolong kami mengelolanya dengan baik. Berkati setiap tayangan-tayangan yang kami upayakan. Kiranya semua itu memberkati banyak orang. Dan kiranya Kau menolong kami mengelola apa yang ada ini. Dan kami rindu akan ada peningkatan-peningkatan ke depan ini Tuhan. Sehingga tayangan-tayangan kami menjadi tayangan lebih baik lagi, makin lebih baik lagi. Berkati semua kami yang bertugas di sini. Supaya kami terus sehat sepikir dan dimampukan Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Dan berkatilah semua kami, Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dalam kegiatan kami, dalam tugas-tugas kami 1 minggu ke depan.
biarlah di dalam semuanya itu kami terus mengalami pertolongan Tuhan, pimpinan dan berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus menjadi bagian Bapak Ibu hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Sekian ibadah kita pada malam hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu kembali di waktu yang sama dan tentunya para pelayan yang berbeda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang merawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau